miring langsung gini nggak apa-apa. Nanti dijelasin di pressure drop. Terserah, misalnya desainnya nggak harus kayak gini. Misal ya scraper kan outletnya di sini, ini langsung ke fan nggak apa-apa, nggak harus lewat atas. Mbak, berarti outputnya juga disuruh bikin Apa? gambar yang Nggak usah gambar. Kalian ini aja, sketsa aja kan dibutuhkan buat perhitungan. Adalah penurunan tekanan akibat adanya aliran gas atau fluida di dalam sistem. Pressure drop ini bisa terjadi karena apa? Yang pertama itu karena adanya gesekan antara fluida dengan dinding pipa atau dinding alat pengendali kalian. Itu namanya adalah friction loss. nggak kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Itu harus nggak apa-apa. Apa? Gesekan antara fluida dengan dinding pipa atau alat pengendali dan sebagainya. Namanya adalah friction loss. Yang kedua itu karena adanya perubahan bentuk geometri. Contohnya itu adalah kayak gini. Ini kan elbow ya. Ada belokan. Itu menyebabkan terjadinya penambahan pressure drop. Terus di sini kalau yang pakai cyclone, kan inlay cyclone bentuknya segi empat. Sedangkan pipa bentuknya bulat, itu akan terjadi perubahan pressure drop. Penambahan pressure drop itu namanya minor losses. Terus yang ketiga itu karena karakteristik fluida. Karakteristik fluida itu meliputi kecepatan, terus bisa bisa viskositas gasnya. Itu akan mempengaruhi penambahan pressure drop. Misalnya gas dengan kecepatan yang tinggi itu akan menghasilkan pressure drop yang tinggi. Karena apa? Nanti akan dijelaskan di rumus yang akan jelasannya ya. Terus yang keempat itu karena adanya penumpukan partikel. Penumpukan partikel di alat pengendali. Contohnya misal kalian pakai bag house itu kan di filternya pasti kan terjadi penumpukan partikel. Kalau misal penumpukannya terlalu besar, terlalu tebal, itu pressure dropnya akan tinggi. Terus misal di waste scrubber atau di cyclone itu mungkin aja terjadi penyumbatan atau clogging. Nah, terjadinya penyumbatan ini bisa meningkatkan pressure drop. Kayak gitu. Yang kita hitung nanti itu adalah dua ini. Yang dihitung pressure dropnya tuh dua ini, friction loss sama minor loss. Terus sama pressure drop yang ada di alat pengendali. Untuk friction loss, minor loss ini rumusnya sama semua buat semua alat pengendali. Karena ini dihitung di perpipaannya, di pipa-pipanya gitu. Terus untuk alat pengendali, pressure dropnya itu rumusnya berbeda-beda. Nanti akan dijelaskan. Kita membahas yang pressure drop di alat pengendali dulu ya. Janganlah yang di pipa dulu. Jadi yang di pipa itu terjadi friction loss karena gaya gesekan fluida dengan dinding pipa ini. Ini menyebabkan terjadinya penambahan pressure drop. Itu bisa dihitung dengan persamaan Darcy-Weisbach. Kalian udah dapat makro belum? Udah kan? Udah diajarin tentang ini?
Lupa mbak. Rumus dari si Misbah. Itu rumusnya itu ini delta P. Apa aku juga nggak apa? Delta P sama dengan F dikali L per D dikali Rho kali V kuadrat per 2. Ini perhitungan pressure drop untuk pipa. F ini itu kalian cari dari diagram uji. Jadi kalian menghitung dulu bilangan Reynolds-nya sama kekasaran relatif pipa. Itu E per D. Ini ya, aku kasih contoh. Di saat kita mau menghitung pipa dari tungku di sini. Itu misal panjangnya 1,2 meter ya. Itu caranya seperti ini. Pertama-tama kalian cari dulu bilangan Reynolds-nya pakai rumus ini. RE itu sama dengan Rho kali V kali D per B. Ini pakai rumus ini. D ini itu diameter pipa. V juga kecepatan fluida di dalam pipa. Kayak kan ini tadi ketemu ya D-nya 100. Ketemu D-nya 100. Kayak tinggal masukin aja. Nanti ketemu bilangan Reynolds-nya berapa. Ini mu itu viskositas gas. Bisa ya pakai contoh perhitungan di aku. Itu rho-nya pakai 1,2 terus V kita 12,3, diameter pipanya 155, terus mu-nya ini segini. Kayak masukin aja, nanti ketemu bilangan Reynolds-nya. Ketemunya 1,5 kali 1,5. Setelah itu kalian hitung relatif kekasaran relatif pipanya dengan cara epsilon per D. Epsilon ini adalah nilai kekasaran dari pipa. Kalau di kita itu pakai nilai E itu sebesar 0,045. Dari pipa baja kita sumbernya dari ini. Jadi kalau kalian mau pakai juga boleh dicantumin ya sumbernya. Itu kekasaran relatif pipa kita segini, terus nanti dibagi per diameter pipanya akan ketemu kekasaran relatifnya. Terus dari dua nilai itu kita cari ke diagram uji ini. Nat, apa itu Nat? Caranya gimana? Mu-nya itu ketetapan ya. Kalian cari aja. Mu itu beda-beda tergantung suhunya. Kalian coba cari aja viskositas gas pada suhu segini. Pada suhunya ikut yang Semarang. Misalnya 20 derajat Celcius, viskositas udara pada suhu 20 derajat Celcius berapa? Ya, kan jadi kita pertama-tama untuk mencari F, kita cari bilangan Reynolds-nya sudah, cari kekasaran relatif pipanya sudah, epsilon per D. Kita perlu cari kekasaran absolut dari pipanya. Jadi kita pakai 0,045 mm. Kalau mau dibagi kalian jadiin ke satuan meter atau disamain satuannya. Itu pertama-tama kita masukin dulu nilai ini E per B-nya itu tadi 3,6 kali 10 pangkat min 4 ya. 3,6 kali 10 min 4 kira-kira di sini. 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 3,6 kali 10 min 4 kira-
Kira-kira di sini ya, itu kan di sini nggak ada kurvanya. Buat 3,6 kali 10 pangkat 4, ya kan? Itu kalian bikin kurvanya, dikira-kira bentuknya disamain sama yang lainnya, ini kayak gini kira-kira. Terus ini udah ketemu kurva buat nilai E per D 3,6 kali 10 pangkat 4. Terus lagi ketemu bilangan Reynolds-nya kan 1,05 kali 10 pangkat 5. Anggap aja di 1 di bilangan Reynolds yang nilainya 10 pangkat 5. Kalian tarik ke atas sampai berpotongan sama kurva E per D ini. Ketemunya di sini, di titik ini, terus kalian tarik ke samping ke suhu Y-nya. Di sini ketemu hampir 0,02, berarti 0,019 sekian. Kayak gitu. Bener ya? Ini kalian ya buat mendapatkan nilai F yang akurat. Kalau dari tabel ini kan kita kira-kira akurat ya. Jadi kalian bisa masukin ke kalkulator diagram Moody. Itu udah aku kirim ke format, kalian bisa pakai itu. Tapi kalian juga perlu memahami cara membacanya. Ini paham ya buat ini? Sebenarnya diagram Moody ngaruhnya ke kupanya buat apa, Mbak? Buat perhitungan itu delta P, kan ini kita dapat nilai F ya. Di sini rumusnya kan ada F. Buat ini menghitung. Tapi ini berlaku ke semua alat pengendali atau ke saya? Iya, ke semuanya. Karena kan ini di sistem perpipaannya. Sistem perpipaan itu bisa air, kalian nanti ngitung air juga pakai kayak gitu. Makanya Pokoknya ini untuk fluida. Fluida kan bisa gas, bisa cair. Nah gitu kan udah dapat nilai F-nya. Itu kita pakai kalkulator, satu akuratnya itu 0,0196. Terus masukin ke rumus itu dan si pindah yang tadi. Ketemunya delta P-nya 17,97. Ini dengan panjang pipa 1,16 meter. Itu untuk menghitung pressure drop yang ada di pipa. Pressure yang ada di pipa berarti di sini, terus di sini, di sini itu pipa, itu sama di sini. Itu di pipa. Terus minor losses itu yang kedua, tadi kan minor losses ya. Apa? Jadi ada misalkan kita nyebutin pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa 4. Berarti kita minta 4 kali hitung pipanya. Itu beda. Tergantung desain kalian. Rangkaian alat mudanya berapa gimana? pipanya berapa itu tergantung. Terus kalau cuma ada 2, bedanya perhitungannya dari mananya? Ya panjang pipanya kan pasti beda-beda. Dibuat di L gitu, rumus yang L itu. Iya, dimasukin ke rumus ini, pokoknya buat semua pipa pakai rumus ini. Pakai rumus ini sama aja ya. F sama dengan L per D dikali rho kali V kuadrat per 2 itu buat pipa. Berarti L-nya kita nulis sendiri. Iya, kalian merancang sendiri. Semakin panjang pipa semakin pressure. Iya. Nah, Kita bikin tiga kali ya. ini tadi yang berhubungan sama pressure drop yang karakteristik fluida tadi. Di sini kan V kuadrat itu sebanding dengan delta P-nya. Jadi semakin tinggi kecepatan gas kalian, maka pressure drop-nya akan semakin besar. Oh ya, sebelumnya kenapa kok kita perlu menghitung pressure drop ini? Kalian ada yang tahu nggak? Kenapa kok perlu dihitung? Susah-susah dihitung. Dan gedenya tuh. Oke, kalau ada yang mau jawab, itu ya pertama, karena pressure drop ini akan mempengaruhi biaya operasional kalian. Semakin besar pressure dropnya, maka biaya operasional semakin besar. Kenapa kok biaya operasionalnya semakin besar?
itu karena fan yang kita perlukan itu membutuhkan fan dengan daya yang besar untuk mengalirkan fluida atau gas di dalam sistem kalian. Karena kita butuhkan fan dengan daya yang besar, maka listriknya juga otomatis besar, otomatis biaya operasionalnya akan tinggi. Terus yang kedua itu karena berhubungan dengan efisiensi removal kalian. Kan ini kan pressure drop sebanding sama V kuadrat ya. Semakin tinggi V kalian, maka efisiensinya akan semakin besar juga. Karena otomatis pressure dropnya akan semakin besar kayak gitu. Terus kalau pressure dropnya terlalu besar, berarti kan kecepatannya otomatis terlalu tinggi ya, melampaui kecepatan ideal yang ada. Itu menyebabkan alat pengendali kalian juga agak efisien. Jadi kalau pressure dropnya kekecilan nggak efisien, pressure dropnya kebesaran juga nggak efisien. Jadi harus sesuai dengan standar. Karena nanti kalau kecepatannya terlalu besar, nanti kan partikel yang sudah kalian sisihkan itu bisa masuk kembali ke aliran gas kalian. Jadi itu fungsinya perhitungan pressure drop kayak gitu. Terus ini untuk perhitungan pressure drop di pipa, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Itu kalian perhitungannya tergantung sama rangkaian alat pengendali kalian, disesuaikan. Payah-payahnya juga dari kalian sendiri semua.